Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang materi translasi mata uang asing. Saya sendiri atas nama Melania Jemian dan partner saya Valeria Kristanova dan Ahmad Sultan Fatoni. Translasi mata uang asing. Translasi mata uang asing adalah proses pelaporan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Translasi mata uang asing dilakukan untuk mempersiapkan laporan keuangan gabungan yang memberikan laporan kepada pembaca informasi mengenai operasional perusahaan secara global, dengan memperhitungkan laporan keuangan mata uang asing dari anak perusahaan terhadap mata uang asing induk perusahaan. Yang pertama, agar para pembaca laporan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik atas operasi perusahaan, baik domestik maupun luar negeri. Yang kedua, translasi mata uang asing merupakan tantangan bagi perusahaan multinasional untuk menyediakan pengungkapan informasi keuangan. Yang ketiga, translasi juga dapat digunakan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca laporan keuangan. Yang ketiga, kurs nilai tukar variabel. Yang keempat, untuk mencatat transaksi mata uang asing, mengukur resiko suatu perusahaan terhadap pengaruh perubahan mata uang, dan berkomunikasi dengan pihak berkepentingan di luar negeri. Yang kelima, meluasnya peningkatan kebutuhan untuk menyampaikan informasi akuntansi mengenai suatu perusahaan yang berdomisili di suatu negara kepada pengguna di negara lain. Poin yang ketiga yaitu latar belakang terminologi. Yang pertama, translasi tidak sama dengan konversi. Konversi yaitu terjadi pertukaran fisik antar mata uang. Yang kedua, translasi hanya perubahan satuan unit moneter. Yang ketiga, tidak ada pertukaran fisik yang terjadi. Yang keempat, tidak ada transaksi terkait yang terjadi, seperti bila dilakukan konversi. Yang kelima, nilai ekuivalen mata uang asing domestik diperoleh dengan mengkalikan saldo dalam mata uang asing dengan kuota kurs. Terminologi yang berikutnya yaitu pasar spot. Untuk kurs pada pasar spot itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk juga perbedaan tingkat inflasi antar negara, perbedaan pada saham nasional, dan ekspektasi mengenai arah tingkat mata uang selanjutnya. Yang dimana kurs ini memiliki dua sifat, yang pertama yaitu bersifat langsung dan yang kedua yaitu tidak langsung. Pasar forward. Untuk persetujuan mentranslasikan sejumlah mata uang yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang. Transaksi pada pasar forward mendapatkan potongan atau premi dari pasar spot sebagai tingkat pasar forward. Transaksi swap. Transaksi kurs pada swap melibatkan pembelian spot dan penjualan forward yang simultan atau penjualan spot dan pembelian forward mata uang asing. Yang berikutnya yaitu mengenai metode translasi mata uang asing. Yang pertama, metode kurs tunggal atau single rate. Metode ini mengaplikasikan nilai tukar tunggal, harga penutupan atau harga saat ini, terhadap semua saham dan mata uang asing, di mana pendapatan dan beban mata uang asing secara umum ditranslasikan pada nilai tukar yang berlaku saat item tersebut diakui. Yang kedua yaitu metode kurs berganda atau multiplier rate, di mana aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan anak yang berada di luar negeri ditranslasi ke dalam valuta pelaporan perusahaan induk dengan kurs yang berlaku. Untuk aset dan kewajiban non-lancar ditranslasi dengan kurs historis. Sedangkan untuk aset dan kewajiban moneter, di mana kas, piutang, dan utang ditranslasi memakai kurs yang digunakan untuk saat ini. Sedangkan untuk unsur non-moneter seperti aset tetap, investasi jangka panjang, dan persediaan ditranslasi menggunakan kurs historis. Untuk metode kurs sementara, di mana uang, piutang, dan utang yang diukur pada jumlah yang dijanjikan seharusnya ditranslasi memakai kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Sedangkan untuk unsur non-moneter seperti aset yang dihitung dengan harga perolehannya ditranslasi dengan kurs yang menjadi dasar perhitungan awal atau pada kurs historis. Yang berikut mengenai pengaruh translasi pada laporan keuangan.
Yang pertama, alternatif kurs. Berikutnya yaitu mengenai pengaruh translasi pada laporan keuangan. Alternatif kurs. Yang pertama, kurs kini atau current adalah kurs nilai tukar pada saat tanggal laporan keuangan. Yang kedua, untuk kurs historis adalah kurs nilai tukar pada saat suatu aktiva dalam mata uang asing pertama kali diperoleh atau ketika suatu kewajiban dalam mata uang asing pertama kali terjadi. Dan yang ketiga, kurs rata-rata atau average adalah rata-rata sederhana dari kurs nilai tukar kini dan historis. Untuk pengaruh penggunaan kurs terhadap laporan keuangan. Yang pertama, penggunaan kurs nilai tukar historis melindungi laporan keuangan dari keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing. Dan yang kedua, penggunaan kurs kini menimbulkan terjadinya keuntungan atau kerugian translasi. Perkembangan akuntansi translasi sebelum 1965. Praktek translasi kebanyakan perusahaan Amerika Serikat dipandu oleh Accounting Research Bulletin ARB nomor 4 yang kemudian diterbitkan kembali sebagai bab 12 dalam ARB nomor 43. Pernyataan ini mendorong penggunaan metode kini non-kini. Keuntungan atau kerugian transaksi langsung dimasukkan ke dalam laba. Keuntungan atau kerugian bersih saling dihapus selama periode berjalan. Kerugian translasi bersih diakui dalam laba tahun berjalan, sedangkan keuntungan translasi bersih ditangguhkan dalam akun penundaan neraca dan digunakan untuk menghapuskan kerugian translasi pada masa mendatang. 1965 sampai 1975 bab 12 ARB nomor 43 memperbolehkan pengecualian tertentu atas metode gini non gini dalam keadaan tertentu. Persediaan dalam ditranslasikan mendasarkan kurs historis. Utang jangka panjang yang timbul karena pembelian aktiva jangka panjang dapat ditranslasikan berdasarkan kurs kini apabila terjadi perubahan kurs nilai tukar besar dan dianggap tetap. Setiap perbedaan akuntansi disebabkan oleh penyajian ulang utang diperlakukan sebagai bagian dari biaya perolehan aktiva. Mentranslasikan seluruh utang dan piutang dalam mata uang asing berdasarkan kurs kini diperbolehkan setelah Accounting Principles Board Opinion nomor 6 dikeluarkan pada tahun 1965. Perubahan terhadap ARB nomor 43 kini memberikan pilihan translasi yang lain bagi perusahaan. 1975 sampai 1981 untuk mengakhiri keanekaragaman perlakuan yang diperoleh menurut standar translasi sebelum FASB mengeluarkan FAS nomor 8 yang kontroversial pada tahun 1975. Penangguhan keuntungan dan kerugian translasi tidak diperlukan lagi. Keuntungan dan kerugian translasi dan transaksi mata uang asing harus diakui dalam laba selama periode perubahan kurs nilai tukar 1981 hingga kini. Pada bulan Mei 1978, FASB mengundang komentar publik terhadap 12 pernyataan pertama yang dikeluarkan di mana banyak menanggapi ketidakpuasan publik tentang FAS nomor 8 sehingga FASB mempertimbangkan kembali FAS nomor 8 dan setelah melalui banyak pertemuan dan 2 draft sementara menerbitkan
Statement of Financial Accounting Standards nomor 52 pada tahun 1981. Isi standar nomor 52. Standar nomor 52 mengakui bahwa baik sudut pandang induk perusahaan dan anak perusahaan merupakan kerangka dasar pelaporan yang sah. Jadi aturan translasi baru ini dirancang untuk 1. Merefleksikan dalam laporan konsolidasi hasil dan hubungan-hubungan keuangan yang diukur dalam valut primer yang dipakai oleh masing-masing entitas yang